ketemu lagi dengan Yayasan Mutiara Bunda Serpong. Bunda sedang mencari-cari babysitter untuk mengasuh si kecil di rumah, tapi masih ragu tips dan triknya cara memilih babysitter. Bunda, jangan ambil babysitter sebelum Bunda tahu 5 hal berikut ini. Yang pertama, ada tips dari kita ya Bun. Yang pertama, sebelum Bunda mengambil babysitter dari sebuah yayasan, Bunda harus perhatikan dulu legalitas dan reputasi yayasannya. Di sini, Bunda bisa melihat terlebih dahulu yayasan tempat babysitter yang akan kita ambil itu, apakah itu yayasan yang resmi, lalu apakah yayasan tersebut memiliki alamat yang lengkap dan bisa didatangi oleh kita. Nah, selanjutnya kita lihat reputasinya ya Bun. Nah, kita bisa melihat melalui sosial media, bisa jadi melalui Google. Kita lihat review dan ulasan-ulasannya. Nah, selanjutnya yaitu kita harus perhatikan sudah berapa lamakah yayasan tersebut beroperasional dan sudah berapa banyakkah tenaga pengerja yang sudah diberangkatkan. Itu menjadi hal penting ya Bun yang harus kita perhatikan. Lalu yang kedua itu adalah proses seleksi babysitter. Karena jika yayasan itu yayasan yang resmi, pasti mereka tidak sembarangan memilih tenaga kerja untuk disalurkan ke majikan. Apakah Bunda sebelum mengambil babysitter diberikan hak untuk wawancara atau interview? Apakah dilakukan pengecekan latar belakang keluarganya si pekerja? Dan apakah pekerja tersebut bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan? Dan apakah pekerja tersebut memiliki dan sudah mendapatkan pelatihan yang bagus dari yayasan tersebut. Itu menjadi salah satu faktor juga nih Bun yang harus diperhatikan ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengalaman dan kesesuaian kebutuhan. Jadi Bunda harus menyesuaikan pengalaman dan kebutuhan. Misal Bunda memiliki bayi newborn, berarti Bunda harus mencari tenaga pekerja yang memiliki pengalaman merawat newborn. Atau Bunda memiliki balita, berarti Bunda mencarinya yang sudah berpengalaman dan bersedia memegang balita. Ya Bun, di situ harus diperhatikan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anak kita masing-masing agar kita tidak bolak-balik Bun ngambil babysitternya. Selanjutnya, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah komunikasi dan kecocokan karakter. Nah, di sini Bunda bisa selektif nih. Selain kemampuan, perhatikan juga Bun sikap dan kepribadian babysitter, karena walaupun beliau dari yayasan yang resmi, terkadang ada nih kecolongan salah satu babysitter kita. Ternyata kok karakternya kok ternyata dan kepribadiannya agak lain. Nah, itu juga Bunda harus diseleksi dari awal ya Bun. Lalu cara kita berkomunikasi dengan pekerja pun harus dikomunikasikan, harus diperhatikan Bun. Selanjutnya kesabaran dan inisiatif babysitter pun kita perhatikan. Babysitter ini sabar nggak ya menangani anak kita yang kadang rewel, tantrum, GTM. Lalu kira-kira mereka para pekerja kita itu cocok nggak ya dengan anggota keluarga kita yang ada di rumah? Karena itu juga menjadi faktor ya Bun, menjadi faktor penentu babysitter ini betah lama atau tidak di rumah kita nih. Babysitter ini cocok enggak nih di rumah kita. Nah, itu tadi tips ya Bun, itu tadi gambaran ketika kita mau ambil babysitter, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan sebelum Bunda mengambil babysitter selalu memperhatikan hal-hal tersebut. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa kembali Bunda.